Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di channel saya Rudian Putra. Di sini saya bersama teman saya sedang menyemai cabai rawit ya, dan cara persemaiannya silakan simak terus videonya sampai dengan selesai. Cara persemaian cabai rawit, adapun tujuan penyemaian benih adalah untuk mengurangi angka kematian akibat tanaman yang belum siap tanam dengan kondisi lapangan, baik melindungi dari cuaca maupun gangguan lainnya. Tanaman yang membutuhkan tahap penyemaian biasanya yang mempunyai siklus panen menengah hingga lama dan memiliki benih yang cukup kecil. Untuk tanaman yang siklus panennya cepat seperti bayam dan kangkung, tidak perlu penyemaian karena tahap penyemaian menjadi kurang ekonomis. Sedangkan tanaman yang berbiji besar sebaiknya ditanam secara titugal. Tanaman yang berbiji besar relatif tahan terhadap kondisi cuaca dan lingkungan karena mengandung zat yang berguna menopang awal pertumbuhan. Beberapa jenis hortikultura yang bisa disemai antara lain tomat, cabai, sawi, selada, dan lain sebagainya. Proses penyemaian memerlukan tempat dan perawatan yang khusus, berbeda dengan kondisi di lapangan. Untuk itu diperlukan tempat persemaian yang terpisah dengan area lapangan. Tempat persemaian bisa dibuat permanen ataupun sementara. Ada beberapa media persemaian diantaranya berupa tray, tercetak, polybag, atau bedengan biasa. Berikut ini langkah-langkah mempersiapkan media persemaian. Menyiapkan media tanam. Hal utama yang harus dipersiapkan adalah media tanam. Sebagai tempat benih atau biji tumbuh, media tanam ini harus subur dan terjamin dari segi nutrisi. Kelembapan dan struktur yang baik. Media persemaian yang baik terdiri dari campuran tanah dan bahan-bahan organik yang mengandung hara cukup tinggi. Selain itu, ketersediaan air dalam media harus tercukupi atau tingkat kelembapan yang relatif lebih tinggi di areal penanaman. Tanah yang baik untuk media persemaian diambil dari bagian atas atau topsoil. Sebaliknya, ambil tanah dengan kedalaman kurang lebih 5 cm. Tanah yang baik merupakan tanah yang ada di hutan atau tanah yang terdapat di bawah pohon bambu. Tanah tersebut memiliki karakteristik yang sangat baik, terdiri dari beberapa campuran lempung dan pasir. Lempung bermanfaat sebagai perekat media tanam, sedangkan pasir bermanfaat untuk memberikan porositas yang baik. Untuk memperbanyak kandungan hara yang ditambahkan dengan pupuk organik, bisa berupa pupuk kandang maupun pupuk kompos. Hal yang penting adalah haluskan dahulu pupuk tersebut dengan cara diayak. Struktur yang kasar kurang baik untuk pertumbuhan benih biji yang baru tumbuh karena perakarannya masih terlalu lembut dan lunak. Campurkan bagian tanah dan pupuk organik dengan rasio 1:1 atau bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Cirinya setelah dicampurkan ditambah air, teksturnya bisa solid, bisa dikepal, tidak ambrol, namun tidak becek. Membuat media persemaian berbentuk tray, polybag, atau cetak. Campurkan tanah bagian atas dengan pupuk organik yang sudah dipersiapkan, pupuk kompos atau pupuk kandang yang telah matang. Komposisinya 1:1 untuk persemaian tray. Masukkan campuran media tanam tersebut ke dalam tray, padatkan secukupnya agar media mengencang dan mencekrap tanaman. Tray sudah siap untuk media tanam untuk persemaian polybag. Campurkan media tanam yang telah dibuat dengan arang sekam dengan komposisi 1:1.
Ambil polybag dengan ukuran yang disesuaikan dengan ukuran bibit tanaman. Media persemaian polybag siap untuk ditanami. Untuk persemaian cetak, siram campuran media tanam yang telah dibuat tersebut dengan air secukupnya. Air berfungsi untuk menyolidkan campuran agar mudah dibentuk dan tidak ambrol. Kemudian, gunakan cetakan untuk membentuk adonan menjadi bentuk kotak-kotak kecil. Lubangi bagian atas kotak-kotak tersebut sedalam 1-2 cm untuk memasukkan benih. Media persemaian siap ditanami. Membuat media persemaian berbentuk dengan campuran tanah bagian atas dengan pupuk organik dengan komposisi 1:1, kemudian bentuk bedengan dan letakkan campuran tadi di atas permukaan bedengan. Ketebalan campuran hendaknya 5-7 cm. Ketebalan ini optimal untuk tanaman yang baru tumbuh. Siram dengan air secukupnya dan tebarkan benih di atas bedengan tersebut. Buat tiang penyangga atau bambu yang dilenggungkan. Kemudian tutup bedengan dengan paranet. Penutupan bedengan bisa dibuat permanen dengan paranet atau dibuat dengan sistem tutup buka dengan plastik bening. Sistem tutup buka berguna pada musim hujan agar tanaman tidak terkena kucuran air hujan secara langsung. Benih yang cocok disemaikan di persemaian tipe bedengan adalah sayuran daun bersiklus pendek seperti sawi, sesim, pacol, dan lain-lain. Tanaman yang membutuhkan tahap penyemaian biasanya yang mempunyai siklus panen menengah hingga lama dan memiliki benih yang cukup kecil. Untuk tanaman yang siklus panennya cepat seperti bayam dan kangkung tidak perlu penyemaian karena terhadap tahap penyemaian menjadi kurang ekonomis, sedangkan tanaman yang berbiji besar sebaiknya ditanam secara ditunggal. Tanaman yang berbiji besar relatif tahan terhadap kondisi cuaca dan lingkungan karena mengandung zat yang berguna menopang awal pertumbuhan. Beberapa jenis hortikultura yang bisa disemaikan antara lain tomat, cabai, sawi, selada, lain dan sebagainya. Proses penyemaian memerlukan tempat dan perawatan yang khusus berbeda dengan kondisi di lapangan. Untuk itu, diperlukan tempat persemaian yang terpisah dengan area lapangan. Tempat persemaian bisa dibuat permanen ataupun sementara. Ada beberapa media persemaian, diantaranya berupa tray, tercetak, polybag, atau bedengan dengan biasa. Berikut ini langkah-langkah mempersiapkan persedia persemaian. Menyiapkan media tanam. Hal utama yang harus dipersiapkan adalah media tanam. Sebagai tempat benih atau biji tumbuh, media tanaman ini harus subur, daun terjamin dari segi nutrisi, kelembapan dan struktur yang baik. Media persemaian yang baik terdiri dari campuran tanah dan bahan-bahan organik yang mengandung hara cukup tinggi. Selain itu, ketersediaan air dalam media harus tercukupi atau tingkat kelembapan yang relatif lebih tinggi di areal penanaman. Tanah yang baik untuk media persemaian diambil dari bagian atas, topsoil. Sebaiknya ambil tanah dengan siklus dengan kedalaman kurang lebih 5 cm. Tanah yang baik merupakan tanah yang ada di hutan atau tanah yang terdapat di bawah pohon bambu. Tanah tersebut memiliki karakteristik yang sangat baik, terdiri dari beberapa campuran lempung dan pasir. Lempung bermanfaat sebagai perekat media tanam, sedangkan pasir bermanfaat untuk memberikan porositas yang baik. Untuk memperbanyak kandungan hara, bisa ditambahkan dengan pupuk organik, bisa berupa pupuk kandang maupun pupuk kompos. Hal yang penting adalah haluskan dahulu pupuk tersebut dengan cara diayak. Struktur yang kasar kurang baik untuk pertumbuhan benih atau biji yang baru tumbuh karena perakarannya masih terlembut dan lunak. Terima kasih. Hanya itu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Tani Rudian Putra. Semoga ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Sama-sama saya juga sama masih belajar. Terima kasih atas semua dukungannya dan terima kasih juga bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe-nya. Saya banyak ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya tentang persemaian, penanaman, dan perawatan tanaman. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.